Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 AKL yang sudah bergabung pada Zoom meeting untuk materi laporan keuangan di mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa. Hari ini hari Kamis tanggal 19 November 2020. Kita mulai dengan membaca Bismillah dulu supaya semuanya lebih mudah. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, minggu lalu Ibu sempat memberikan tugas yang membuat AJP dan neraca lajur ya. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan di Zoom meeting terakhir pada semester ganjil dari mulai neraca saldo sampai dengan jurnal penutup. Di neraca saldo ini kita lihat sudah ada akun dari mulai kas sampai beban sewa dengan totalnya 40 juta rupiah. Data penyesuaian yang harus kalian lakukan itu ada 3. Adanya biaya asuransi dibayar di muka 4.800.000, maka AJP-nya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nilainya 4.800.000. Data kedua, biaya penyusutan 1% dari perolehannya. 200.000 ini didapat dari peralatan yang di neraca saldo. 20 juta dikali 1%. Hasilnya adalah 200.000 rupiah. Data ketiga, mengakui utang gaji 1.600.000 rupiah. AJP-nya beban gaji pada utang gaji. Maka total dari AJP ini adalah 6.600.000 rupiah. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa lanjut ke worksheet. Nah, di worksheet ini, tuliskan nama perusahaan, kemudian judul, dan periodenya. Periodenya di sini Desember ya. Desember. Kalian tulis lagi nama akun yang di neraca saldo, hanya tinggal memindahkan. Setelah itu di jurnal penyesuaiannya, kalian masukkan sesuai yang ada di AJP. Ini kan beban sewa di debit. Beban sewa di debit, masukkan 4.800.000. Dan apabila ada akun yang belum ada, maka kalian buat lagi nama akunnya di bawah perkiraan neraca saldo, buat kembali, dan untuk nilai nominalnya kalian masukkan di kolom penyesuaian. Pindahkan sewa dibayar di muka, kredit, pindahkan, dan seterusnya. Sehingga nilainya sama dengan jurnal penyesuaian, yaitu 6.600.000 rupiah. Dan di neraca saldo disesuaikan, ini ada kesesuaian antara neraca saldo dan penyesuaian. Apabila tidak ada tambahan, maka tetap dipindahkan. Untuk beban sewa, karena ada penyesuaian sebanyak 4.800.000, maka nilai debit ditambah dengan nilai debit, ini sebentar, ini harusnya bukan beban sewa di sini nih. Beban sewa adanya di sini. Nih, debit dikurang kredit, maka hasilnya adalah debit sebesar 2.400.000. Untuk peralatan tetap sama 20 juta. Utang usaha, pendapatan, dan modal tetap sama nilainya. Dan pride juga sama. Lalu untuk
sewa dibayar di muka sampai dengan utang gaji nilainya sama. Tinggal pindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Hasilnya pasti harus sama, yaitu Rp41.800.000. Setelah itu, ini di kolom laba rugi, akun yang harus kalian gunakan adalah akun pendapatan dan beban. Akun pendapatan nih, pendapatan 10.600.000. Akun beban sewa, beban penyusutan peralatan, dan beban gaji. Sudah selesai. Lalu hasilnya pasti tidak sama antara debit dan kredit. Dan untuk melengkapinya, kita harus tahu apakah si perusahaan ini mengalami untung atau rugi. Karena pendapatannya lebih besar ini, dan bebannya 4.200.000, maka perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Setelah ini selesai nih, akun yang ada di laporan laba rugi adalah akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Dan untuk akun yang ada di neraca adalah akun real, akun seperti aktiva lancar, aktiva tetap, utang, dan modal. Atau akun di luar laporan laba rugi. Setelah dihitung, maka nanti selisihnya harus sama dengan di laporan laba rugi. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke laporan laba rugi. Nih, ini adalah materinya, membuat laporan laba rugi sampai dengan jurnal penutup. Nama perusahaan, judul, dan periodenya. Kemudian, acuan untuk membuat ini adalah dari worksheet atau neraca lajur. Ada pendapatan dan beban. Pendapatan adanya di sebelah kanan, beban adanya di sebelah kiri. Nilainya pun sama. Nih pendapatan. Nih pendapatan. Dan ini akun beban. Total beban ada di sebelah kanan, maka pendapatan dikurang beban disebut dengan laba bersih. Laba bersih ini pun sama, kalian hanya memindahkan dari worksheet. Nih. Di laba rugi ada pertanyaan? Lanjut ke perubahan modal atau equity. Nama perusahaan, kemudian judul dan periode. Modal awal. Modal awalnya diambil dari worksheet. Nih modal. Modal 17.400.000. Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi 6.400.000. Price-nya diperoleh dari worksheet. Prep itu pengambilan untuk keperluan pribadi. Nih 480.000. Dan tambahan modalnya didapat dari laba bersih dikurang price. Maka modal awal ditambah tambahan modal, maka disebutnya modal akhir. Ada pertanyaan? Lanjut ke neraca. Di neraca, buat dulu nama perusahaan, kemudian judul, dan periodenya. Sebelah kiri adalah kelompok aktiva. Aktiva lancar ada kas, piutang, dan sewa dibayar di muka. Acuannya dari worksheet. Ini
kelompok aktiva lancar, kas, piutang, dan sewa. Ini yang ada di debit. Kelompok aktiva tetapnya ada peralatan dan akumulasi. Peralatan. Walaupun peralatan ini ada di kolom atas, tetap kita masukkan sesuai kelompoknya. Itu di kelompok aktiva tetap, dan akumulasi kan adanya di kredit, berarti mengurangi. Setelah ditulis semua, maka aktiva lancar ditambah aktiva tetap, ini adalah total daripada aktiva. Di kelompok sebelah kanan adalah pasiva dan modal. Terdiri dari utang, karena di contoh ini hanya ada 2 utang, yaitu utang usaha dan utang gaji. Ini nilainya didapat dari worksheet yang di kolom neraca. Utang usaha, utang gaji, adanya di kolom kredit. Kemudian modal akhirnya diperoleh dari laporan perubahan modal, bukan yang di worksheet lagi. Sehingga nominal antara aktiva dan pasiva sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau yang ingin bertanya dulu. Yang hadir hanya 24. Yang lainnya kemana nih? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke laporan arus kas. Laporan arus kas ini diambilnya, kita menggunakan metode langsung. Yaitu ada hubungannya dengan kas bruto atau yang masih kotor. Nah, kalian lihat ada 3 aktivitas di sini. Antara lain aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk yang aktivitas operasi, ada penerimaan kas dari pelanggan. Dari mana munculnya? Ini adalah pendapatan. Nih, Rp10.600.000. Kemudian ada pembayaran kas dari pemasok dan karyawan. Kelompoknya adalah semuanya beban. Muncul dari laba rugi ini 3 item. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil dari kas dari aktivitas operasi, penerimaan dikurang pembayaran. Ini hasilnya 6.400.000. Ini sama persis nilainya dengan di laporan laba rugi. Lalu di arus kas dari aktivitas investasi ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini muncul dari neraca. Nih, aktiva tetap. Dan nilainya peralatan dikurang akumulasi yaitu Rp19.800.000. Dan di aktivitas terakhir pendanaan ada investasi awal. 17.400.000 ini adalah modal awal. Dari mana datangnya? Dan sumbernya dari neraca saldo nih modal 17.400.000.
dan prai pemilik. Nih, ini tadi modal awal 17.400.000. Price-nya 480.000. Lalu hasilnya adalah investasi atau modal awal dikurang price, yaitu 16.920.000. Dan untuk mengetahui berapa kenaikan bersih kas dan setara kas, ini adalah kas dari aktivitas investasi dikurang dengan aktivitas pendanaan. Maka hasilnya 2.820.000. Dan kas dan setara kas awal periode ini diperoleh dari neraca saldo kas Rp9.470.000. Kemudian hasil akhirnya kenaikan bersih kas dan setara kas ditambah kas awal itu disebut dengan kas akhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Simak baik-baik ya. Nama perusahaan, judul, dan periode. Bentar. Bentar, Nak. Nah, kita lanjut di stable. Tes masih menyimak nggak? Halo, masih nyimak? Masih muncul Excel-nya di layar handphone kalian? Masih, Bu. Ibu, karena di sininya koneksinya terputus. Baik. Lanjut ke NSD. Lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Nama akunnya, akun neraca. Ingat, akun neraca. Kalau di neraca yang ini kan dipisah antara aktiva dan pasiva dan modal. Kalau di penutup, digabung aja akunnya. Dari mulai kas sampai modal akhir. Nih, digabung sampai bawah. Nilainya ya ambil dari neraca. Nih, tinggal mindahin nama akunnya dan nominalnya tinggal mindahin. Sehingga nanti hasilnya kan beda nih. Kalau yang di neraca 36, 920. Sementara di NSD ini ada perbedaan di modal akhirnya. Utang usaha, utang gaji. Nih. Ya. Ini perbedaannya. Sekali lagi untuk neraca saldo setelah penutupan, nama akun hanya tinggal mindahkan ke bawah. Untuk nilai debit dan kredit, semuanya sama, hanya yang diakumulasi peralatan adanya di kredit. Ini tidak mengurangi. Itu saja. Jadi tidak heran nanti kok nilainya yang di neraca dengan yang penutupan berbeda. Iya. Karena kalau yang di neraca akumulasinya ada di sebelah kanan, mengurangi. Tapi di sini di sebelah kanan tapi nggak mengurangi. Itu saja perbedaan. Kemudian di jurnal penutup.
Jurnal penutup ini menutup pendapatan, beban, laba bersih, dan modal. Pendapatan. Pendapatan dari laba rugi. Nih. Kemudian jangan lupa ikhtisar laba ruginya. Untuk yang beban, ikhtisar dulu, baru bebannya. Nilainya dari laporan laba rugi. Yang ini. Terus yang untuk modal, ikhtisar laba rugi dulu, baru modal. Dari mana nilainya? 6.400.000 dari laporan laba rugi. Ini laba bersih. Dan ini modal dan praib. Modal dan praib muncul dari ini praibnya, praib. Pengambilan kas untuk keperluan pribadi. Jadi yang ada ikhtisar laba rugi, pendapatan, beban, dan laba atau rugi laba bersihnya ada 3. Sehingga nilainya antara debit dan kredit harus sama. Silakan untuk bertanya dulu karena nanti langsung Ibu berikan tugasnya melalui Zoom meeting ini. Yang hadir ada Aditya Adinur, hanya 28 nih. Nggak apa-apa, ini akan Ibu arsip nanti ada nilainya berbeda di antara yang lain karena selalu hadir di Zoom meeting. Siti Khadijah sampai dengan Jefata. Bagaimana, ada pertanyaan? Ini diem artinya udah mengerti atau belum? Insya Allah. Insya Allahnya apa? Insya Allah bisa atau insya Allahnya meragukan? Menurut kalian susah apa gampang? Karena Ibu cuma ngambil bebannya cuma 3. Utangnya cuma 2. Jadi nggak terlalu rumit lah kalau untuk pemula. Ada pertanyaan? Kemarin yang tugasnya Ibu lihat masih banyak yang belum ngerjain ya. Jadi nanti tugas yang pertama kan AJP dan worksheet. Tugas yang kedua ini menyusun laporan laba rugi sampai dengan jurnal penutup. Soalnya yang mana? Masih soal yang kemarin kalian lanjutkan. Apabila AJP-nya masih ada yang salah, kalian benerin. Sehingga nanti di worksheet-nya balance sampai dengan jurnal penutup. Kalau yang worksheet-nya sudah balance, insya Allah menyusun laporan laba rugi sampai penutupnya itu bisa. Amin. Nah, deadline-nya kan tinggal 2 kali pertemuan lagi. Berarti Kamis ini kan tugasnya dari yang tugas pertama. Itu dikumpulkan Senin nih. Nanti Senin Ibu masukkan tugasnya di classroom. Kemudian berarti sebelum hari Kamis depan semuanya dikirim ke email, tidak ada yang di WhatsApp karena kapasitasnya udah penuh. Kemudian hari Kamisnya insya Allah Ibu memberikan kisi-kisi buat pas. Sampai sini ada pertanyaan, udah ngerti semua dari mana ini akunnya, nilainya.
Untuk 28 orang ini sama yang Zoom meeting minggu lalu itu ada nilai plusnya. Nggak usah khawatir kalau temennya nggak ikut. Kalau memang sudah mengerti, berarti bisa menyelesaikan tugas kedua ya. Jumlah tugas di mata pelajaran ini hanya 2, tapi banyak cabangnya. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan materi ini dapat menambah wawasan kalian dan kalian lebih... Kenapa nih Muhammad Akbar keluar? Lebih aktif lagi dalam mata pelajaran produktif. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.